Bayangkan kamu berada di sebuah istana, tengah malam, salju menelan suara langkah. Di ruang bawah tanah, seorang pria baru saja dipastikan mati. Tapi beberapa menit kemudian, dia berdiri lagi dan menatap balik seperti baru bangun dari tidur. Nama pria itu Grigori Rasputin, dan sampai hari ini satu kalimat terus menghantui sejarah Rusia. Dia tidak bisa mati. Ini bukan sekadar kisah kriminal, ini kisah tentang kekuasaan yang rapuh, tentang sebuah kerajaan yang runtuh, dan tentang bagaimana mitos bisa lebih kuat daripada peluru. Malam itu adalah Desember 1916, Petrograd. Di atas kertas, ini jamuan kecil, anggur, kue, musik pelan. Tapi di balik pintu jamuan itu adalah jebakan. Pangeran Felix Yusupov, bangsawan muda paling kaya di Rusia, mengundang Rasputin ke istananya. Alasannya terdengar manis, tapi niatnya dingin, menghapus Rasputin dari dunia. Karena bagi mereka, Rasputin bukan manusia biasa. Dia dianggap penyakit yang sudah masuk sampai ke jantung kekaisaran, kamar tidur, ruang doa, dan meja keputusan Tsar. Di titik inilah misteri dimulai, karena malam itu sesuatu terjadi yang membuat para pembunuhnya sendiri terlihat ketakutan. Rasputin benar-benar ada. Dia lahir di Pokrovskoye, Siberia, tahun 1869. Petani, tidak berpendidikan tinggi, tapi namanya kelak mengunci pintu-pintu istana yang bahkan jenderal pun sulit memasukinya. Sumber primer tentang kematiannya banyak berasal dari pengakuan pelaku. Memoir Felix Yusupov, juga laporan Vladimir Puriskevich, anggota Duma, yang menulis versinya sendiri tentang malam pembunuhan itu. Di sisi lain, kita punya konteks Istana Romanov. Tsar Nicholas II, Permaisuri Alexandra, dan putra mereka Alexei, yang banyak sejarawan yakini mengidap hemofilia. Penyakit itu membuat luka kecil bisa berubah jadi bencana. Disinilah Rasputin menjadi penting. Ia dipandang sebagai penenang dan penyembuh, entah lewat sugesti, doa, atau kebetulan medis. Faktanya, keluarga kerajaan percaya ia mampu menahan penderitaan Alexei. Sejarawan modern seperti Douglas Smith dan Helen Rappaport menulis bahwa pengaruh Rasputin tidak bisa dipisahkan dari paranoia politik masa perang. Rusia terluka oleh Perang Dunia I, dan istana kehabisan pegangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang membuat Rasputin jadi legenda. Versi populer mengatakan, ia diberi kue dan anggur yang sudah dicampur racun. Dosis besar, cukup untuk merobohkan manusia biasa. Tapi Rasputin dalam cerita itu hanya duduk, mengobrol, bahkan terlihat lebih hidup, seolah racunnya tidak bekerja sama sekali. Lalu tembakan pertama, tubuh jatuh, mereka mendekat, mereka yakin selesai. Tapi beberapa saat kemudian, ia bergerak lagi. Dan inilah adegan yang seperti film horor. Rasputin bangkit, sempoyongan, dan mencoba keluar ke halaman bersalju. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak kata akhir. Setelah itu, cerita makin liar. Dipukuli, ditembak lagi, diikat, lalu dibuang ke sungai. Dan tetap saja, muncul bisik-bisik bahwa ia masih hidup ketika menyentuh air es. Teori mainstream dimulai dengan satu kalimat sederhana. Sebagian besar keabadian Rasputin mungkin lahir dari cerita yang dibesar-besarkan. Soal racun, banyak peneliti menilai bagian itu rapuh. Ada keraguan apakah sianida benar-benar dipakai, seberapa dosisnya, dan apakah racun itu bahkan sempat tertelan dalam jumlah mematikan. Dan soal bangkit kembali setelah ditembak, medis punya penjelasan yang tidak mistis. Tembakan bisa meleset dari organ vital. Orang yang terluka parah masih bisa bergerak karena adrenalin, panik, dan refleks bertahan hidup. Ada juga motif psikologis. Yusupov dan kawan-kawan perlu membenarkan pembunuhan. Jika Rasputin digambarkan seperti iblis yang kebal, maka tindakan mereka tampak seperti penyelamatan bangsa. Dan jangan lupakan satu hal, sejarah sering ditulis oleh orang yang ingin tampak sebagai tokoh utama. Dalam cerita mereka, Rasputin harus jadi monster agar mereka jadi pahlawan.
Masalahnya, semakin kita lihat detail, semakin banyak yang tidak pas. Kesaksian para pelaku berbeda-beda, urutan kejadian berubah-ubah, dan bagian paling penting, detail luka memunculkan pertanyaan baru. Laporan otopsi yang sering dikaitkan dengan Dr. Dmitry Kosorotov, dokter forensik masa itu, kerap disebut-sebut dalam diskusi. Ada beberapa luka tembak, dan setidaknya satu tembakan tampak seperti tembakan terakhir yang memastikan. Lalu ada kontroversi lain. Apakah benar ia mati karena tenggelam? Beberapa versi populer menyukai akhir dramatis itu, air es di paru-paru, manusia kebal akhirnya kalah oleh sungai. Tapi catatan medis soal ini sering diperdebatkan. Dan ketika detail medis dan detail cerita mulai saling bertabrakan, kecurigaan muncul. Mungkin malam itu ada lebih banyak peluru daripada yang mereka akui. Mungkin ada lebih banyak tangan daripada yang tercatat. Titik baliknya sederhana. Jika kisah resminya tidak stabil, maka keabadian Rasputin mungkin bukan bukti supranatural, tapi jejak dari sesuatu yang sengaja dikaburkan. Sekarang kita masuk ke teori yang lebih gelap. Teori operasi. Rasputin bukan cuma orang suci dadakan, ia adalah akses. Ia adalah pintu belakang menuju keluarga kerajaan. Pada 1916, Rusia ada di tepi jurang. Perang Dunia I menghabiskan rakyat. Kepercayaan pada Tsar menipis. Dan Rasputin, dalam banyak rumor, dianggap memengaruhi penunjukan pejabat, strategi, bahkan keputusan politik. Teori alternatif bertanya, bagaimana jika Rasputin dibunuh bukan karena moral, bukan karena skandal, tapi karena ia mengganggu arah kekuasaan, karena ia terlalu dekat dengan pusat kendali. Beberapa penulis dan peneliti populer mengangkat dugaan keterlibatan jaringan intelijen asing, termasuk rumor keterkaitan dengan kepentingan Inggris agar Rusia tetap bertahan dalam perang. Ini bukan konsensus sejarah, tapi teori itu hidup karena banyak celah dalam cerita resmi. Dan di dunia operasi rahasia, yang paling berguna bukan hanya peluru, tapi narasi. Kisah Rasputin yang tak bisa mati adalah kabut. Kabut membuat orang salah melihat arah. Kalau ini benar, maka Rasputin abadi bukan karena tubuhnya, tapi karena ia dijadikan legenda sengaja agar publik percaya bahwa istana dikutuk dan semua pihak bisa mencuci tangan. Implikasinya besar. Jika Rasputin hanyalah simbol yang dipakai, maka runtuhnya Romanov bukan sekadar akibat satu orang gila suci, melainkan akibat sistem yang sudah kehilangan kendali atas realitas. Karena ketika rakyat melihat istana dipandu bisikan dan mitos, kepercayaan runtuh lebih cepat daripada tembok. Politik berubah jadi teater, dan teater selalu butuh tokoh antagonis. Di masa krisis, manusia mencari penjelasan yang sederhana. Mereka ingin satu nama untuk disalahkan. Rasputin memberi itu, satu wajah, satu kambing hitam, satu cerita. Dan ketika cerita mengalahkan fakta, maka siapapun yang mengendalikan cerita, mengendalikan arah sejarah. Ada alasan kenapa Rasputin terasa seperti hantu yang tidak selesai. Karena ia berdiri di persimpangan paling manusiawi. Rasa sakit seorang anak, ketakutan seorang ibu, dan keputusasaan sebuah negara. Mungkin ia bukan penyihir. Mungkin ia hanya orang yang paham satu ilmu tertua, membuat orang percaya. Dan ketika seseorang dipercaya, ia bisa melampaui batas kelas sosial, hukum, bahkan akal sehat. Kita sering bertanya, kenapa Rasputin tidak bisa mati? Padahal pertanyaan yang lebih menakutkan adalah, kenapa begitu banyak orang butuh dia untuk terlihat seperti tidak bisa mati? Karena di saat dunia runtuh, manusia tidak mencari kebenaran terlebih dulu. Manusia mencari harapan, bahkan jika harapan itu berwajah gelap. Dan mungkin itulah warisan Rasputin yang paling abadi, bukan tubuh yang kebal, tapi pelajaran bahwa mitos, kalau ditempatkan di pusat kekuasaan, bisa membunuh satu kerajaan tanpa menembakkan satu peluru pun. Sekarang aku lempar pertanyaan ke kamu, dan aku pengen jawaban yang serius. Menurutmu, Rasputin bertahan lama karena faktor medis dan kebetulan,
Atau karena ada pihak yang sengaja menulis ulang kematiannya supaya terlihat seperti legenda? Kalau kamu memilih versi medis, tulis bagian mana dari cerita malam itu yang paling mungkin dilebihkan. Racun, jumlah tembakan, atau adegan bangkit lagi? Kalau kamu memilih versi operasi rahasia, tulis siapa yang paling diuntungkan dari Rasputin yang hilang, bangsawan istana, lawan politik, atau bahkan negara asing. Dan apa motif paling masuk akal menurutmu? Dan satu hal terakhir, kalau kamu berada di ruangan itu, malam Desember 1916, dan kamu melihat Rasputin berdiri kembali, kamu akan lari atau kamu akan memastikan selesai?